What's up John, balik lagi channel gue Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta parlay di negara yang dari Sabang sampai Merauke, ya kan John. Nah, aduh, gagal kita hat-trick John, tapi kita menciptakan brace. Namun, ya kan John, namun semalam kita nggak ada ya kan, nggak naik video ya kan John, karena kita mereset ulang otak kita ya kan John, merefreshing kembali pikiran kita supaya kembali bersih dan jernih ya kan John. Karena musuh kita cuma satu, bandot. John, oke, malam ini kita ledakan lagi John. Kan ada 4 tim yang bakalan ku prediksikan sama kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa. Dan yang udah mensupport dan mendukungku sampai saat ini, terima kasih banyak. Apresiasi penuh sedalam-dalamnya untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, tapi John, yang harus ku ingatkan sekali lagi, WhatsAppku cuma satu dan hanya satu John. Yang ada di nomor kolom komentar itu hanya satu WhatsApp gue kan John. Dan makanya kalian kalau aku naruh nomor di kolom komentar, kalian jangan letak nomor juga. Nanti nomor kalian tuh disalahgunakan sama orang-orang yang tidak berpikiran secara jernih gitu ya kan. Jangan mau kalian letak nomor kalian di kolom komentar, cukup nomorku aja yang kolom komentar. Nah, selebihnya udah gitu ya kan John. Jangan kalian letak nomor kalian di kolom komentar ya kan. Itu yang kuingatkan sama kalian ya kan John. Karena kita harus saling mengingatkan John. Jika ada keburukan yang datang ke kita selagi kita masih melihat, coba diluruskan ya kan John. Ceramah pula gue kan John. Oke John, ini ada 4 yang bakal kita prediksikan John. Ada Strasbourg melawan Paris Saint-Germain, yang kedua ada Crystal Palace melawan Chelsea, yang ketiga ada Tondela melawan FC Porto, yang keempat ada Real Madrid melawan Barcelona, El Clasico John. Jilid 2 di musim ini John. Kan ini bakalan seru John. Tapi sebelumnya John, ku ingatkan sekali lagi John ya kan. Sekali lagi ku ingatkan, ini di bulan April. Jangan biasakan tipu, biasakan WD kan John. Jadi kita harus meledak kan John. Kita langsung aja ke prediksi yang pertama, ada Strasbourg melawan Paris Saint-Germain ya kan John. Nah, yang kita tahu ini sebenarnya Paris Saint-Germain Lille ini semalam menang 2-0, dan PSG ini dipaksa harus menang ya kan John. Dan semenjak Pochettino datang, aku merasa PSG ini Tottenhamnya Prancis. Iya John, semenjak Pochettino datang ya kan John, belum nampak hal-hal yang menakjubkan dari racikannya Pochettino ya kan John. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran pemain pastikan tidak akan bermain. Neymar di sini kartu merah, tidak akan bermain John. Jadi di sini ada Moise Kean ya kan John. Dan di sini juga dari klasemen ya kan John, PSG peringkat 2 dengan 63 poin. Jadi kalau dia menang nih harus mendapatkan selisih, dia harus menjaga selisih 3 poin dari Lille John. Jangan sampai lebih dari itu, karena itu akan semakin sulit mengejarnya kan John. Dan Strasbourg sini dengan posisi 13 36 poin. Di pertandingan home ya John, Strasbourg ini peringkat 16 dengan 16 poin, sedangkan PSG ini ada peringkat 2 dengan 32 poin. Nah, untuk di 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini, PSG ini mampu mengungguli sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang ya kan John. Iya John. Strasbourg ini gimana bilangnya? Strasbourg. Strasbourg ini John, dia 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang di 5 pertandingan terakhir John. Kita bisa lihat home-nya juga John. Di pertandingan home-nya dia di musim ini kalah sebanyak 2 kali imbang, 1 kali menang. Sedangkan PSG John, di pertandingan musim ini 5 pertandingan terakhir dia kalah 2 kali melawan Lille dan Nantes di Ligue 1 ya kan John. Jadi di Ligue 1 ini PSG ini kewalahan gitu kan. Harusnya kan di liga dia harus menjaga tren itu gitu kan. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir dari pertandingan tandangnya John, PSG ini selalu menang besar John ya kan. Nah, kita bisa lihat pemain pasti yang tidak bermain dari kedua tim ini John. PSG ada beberapa pemain pasti yang tidak bermain, ada Bernard, Florenzi, Icardi, Kurzawa, Neymar, dan Verratti John. Dan Marquinhos di sini masih cedera kunci paha ya kan John. Sedangkan dari Strasbourg ini ada 5 pemain pasti yang tidak bermain dan 1 masih dipertanyakan. Kalau Marquinhos tidak bermain John, otomatis lini belakang dari PSG ini agak berantakan juga John. Nah, Danilo, Kimpembe nih, Danilo ini kan harusnya pemain tengah nih, dijadikan back. Kan, setahu gitu. Oke John, kita langsung aja ke prediksi ya John. Nah, di sini John aku berani ngasih Strasbourg 3/4 aja John sebenarnya John. Dan di sini aku berani over 2,5 John, karena aku rasa PSG ini bakal menang dengan skor tipis 2-1 mungkin, atau mungkin 3-0 ya kalau misalnya lagi bagus-bagusnya hokinya ya kan John. Karena tadi aku bilang John, semenjak Pochettino datang, aku melihat PSG ini adalah Tottenhamnya
Prancis. Jadi itu prediksiku untuk Strasbourg dan PSG, dan kusarankan kalian kalau mau main ambil Spurs 3/4 atau over 2,5 kan John. Kutekankan sekali lagi. Oke, kita langsungnya ke Premier League. Ada Crystal Palace melawan Chelsea. Nah, di sini John, kemarin Chelsea baru menang dan kemarin dia kalah di Liga. Untuk line up-nya John, formasi yang digunakan oleh Crystal Palace ini menggunakan formasi 4-4-2, dan di sini John ada banyak pemain pasti yang tidak bermain dari kubu Crystal Palace ya kan John. Sedangkan dari Chelsea sendiri John, di sini dia menggunakan formasi 3-5-2-1 ya kan John. Oke. Untuk Thiago Silva masih dipastikan belum bisa bermain ya kan John. Dan di sini kemarin tuh adalah kekalahan Chelsea terakhir, dan kita bisa lihat sini Chelsea formasi dengan peringkat 5 dengan 51 poin, selisih 1 dengan West Ham dan selisih 2 dari Tottenham ya kan John. Jadi dia dipaksa untuk menang di pertandingan kali ini John. Sedangkan Palace ada di peringkat 13 dengan 38 poin. Untuk pertandingan kandangnya John, Palace-nya peringkat 12 dengan 20 poin, sedangkan Chelsea ada peringkat 7 dengan 25 poin. Kita lihat 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini kan John. Chelsea selalu menang besar sebanyak 5 kali pertandingan ya kan John. Jadi Palace belum pernah menang melawan Chelsea. Dan di sini Palace lagi bagus-bagusnya ya kan John dalam mempertahankan pemain-pemain dari lini belakangnya. Cuman dia kemarin kecelek itu lawan Tottenham ya kan John. Untuk pertandingan kandangnya John, dalam beberapa pertandingan dan dia hanya kalah 1 kali pada saat melawan West Brom John di Liga. Aduh. Dia kecolongan 5 gol ya kan John. Dan itu juga Chelsea pertandingan tandangnya John, dia belum pernah kalah ya di tahun ini kan John. Jadi untuk pemain pasti yang tidak bermain kita lihat dulu di sini kan John. Thiago Silva itu kartu merah waktu melawan West Brom. Ya John, ada banyak pemain Chelsea Palace yang pasti yang tidak bermain John. Ada 1, 2, 5 dan 2 pasti pertandingan. Ya kan, kita langsungnya ke prediksi ya John. Di sini Chelsea akan Tuchel akan dituntut untuk memenangkan pertandingan malam ini John. Kenapa? Karena Chelsea ada di peringkat rawan ya kan John. Peringkat rawan itu di peringkat 5, zona Eropa dan zona Champion ya kan John. Kalau dia menang dia pasti naik ke peringkat 4, dan kalau dia kalah John, dia bakal disusul oleh Liverpool dan Tottenham. Dan laga ini kita akan lihat dari Liverpool ya kan John. Kalau Liverpool menang dia bakal naik ke peringkat 5 ya kan John. Kalau Tottenham besok menang melawan MU, besok Tottenham melawan MU kalau nggak salah, dia akan naik ke peringkat berikutnya John. Tapi itu agak berat ya kan John. Jadi aku di sini nyarankan kalian John, kalau untuk pertandingan malam ini Chelsea kalian harus berani ngepur 3/4, dan di sini aku berani over 2/4 John. Karena di sini aku rasa skornya itu 2-1 juga, atau mungkin 3-0 atau mungkin 3-1 ya kan John. Kalau Chelsea udah kebobolan di kemarin lawan West Brom, pasti formasinya sudah ketemu dia ya kan, ketemu racikan yang bisa membobol gawang Chelsea. Tapi di sini John, aku rasa Chelsea tidak akan kebobolan. Aku rasa Chelsea ini bakal menang dengan skor 2-0 atau mungkin 3-0 ya kan John. Jadi prediksi sekali aku tekankan, aku berani ngasih for 3/4, dan di sini aku berani over 2/4 ya kan John untuk pertandingan kali ini. Dan kita akan terbang ke Premier Liga, ada Tottenham melawan FC Porto John. Nah, ini liga-liga yang menipu kita ya kan. Dan di sini Porto baru kalah pada saat melawan Chelsea di peringkat 2 dengan 57 poin, dan sedangkan Tondela peringkat 11 dengan 28 poin. Nah, Porto ini juga masih rawan ya John. Kalian bisa lihat poinnya 57 poin. Jadi masih selisih beberapa poin dari Benfica dan Braga John. Bisa jadi kalau misal Porto kalah, ini yang 2 menang ya kan, dia bakalan dikejar dan dikuntit ya kan John. Benfica bakal naik dan dia bakal dikejar Braga, dan dia bisa keluar dari zona champion. Dan makanya di sini aku rasa Porto bakal memenangkan pertandingan untuk nanti malam. Dan pertandingan kandangnya John, Tondela peringkat 6 dengan 23 poin, dan Porto ada peringkat 2 dengan 27 poin. Sedangkan untuk beberapa pertandingan terakhir John, Porto kemarin baru menang melawan 2-1 melawan Tondela di tahun 2020 bulan 12 kemarin. Dan ini selalu menang besar ya Porto John kalau dia lawan Tondela, dan hanya beberapa kali dia menang kecil di 5 pertandingan terakhir ya John. 5 pertandingan terakhir itu Porto selalu menang besar melawan Tondela John, dengan skor-skor yang besar over ya kan John. Sedangkan Tondela di sini John, 5 pertandingan terakhir John, untuk di pertandingan 5 pertandingan terakhir dia 2 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Untuk pertandingan home-nya, Tondela itu baru kalah sekali, dan itu melawan Sporting Lisbon. Dalam Porto ini John, dia kalah kemarin lawan Chelsea dan Juventus di Liga Champions. Dengan 3 pertandingan dimenang ya John, dengan skor 2-0, 2-1, 2-0, 2-1. Oke John, untuk pertandingan tandangnya John, Porto ini ada baru sekali kalah di tahun ini melawan Juventus. Oke, kita lihat langsung pemainnya kan John. Ada beberapa pemain. Diego Costa udah di Porto ya? Baru tahu. Ya, Diego Costa ya ini. Salah. Diego Morelos Costa.
John, jadi di sini John, untuk di pertandingan kali ini John, aku rasa kita bisa lihat ya kan, ada 3 pemain pasti untuk bermain dari Porto, sedangkan Tondela akan turun dengan kekuatan penuh ya kan John. Jadi di sini sebenarnya aku rasa Porto ini bakal menang, tapi dengan selisih 1. Maka di sini aku berani nahan dia 1,5 John. Dan di sini aku rasa skornya over 2/4 John. Ya kan? Jadi kalau kalian mau main di sini John, ambil over 2/4 dan tahan Tondela 1,5 John. Ya kan John? Kita langsung aja terbang ke El Clasico John. Ada Real Madrid melawan Barcelona John. Ini pertandingan El Clasico jilid 2 dengan pelatih yang sama di Real Madrid dan Barcelona pelatih yang sama di jilid kedua ya kan John. Ini musim kedua, musim ini 2 kali pertemuan dari dalam laga El Clasico ya kan John. Dan kita bisa lihat di sini head to head dari kedua tim John, 8 kali kemenangan oleh Barcelona dan 6 kali Real Madrid, 4 kali draw oleh Zidane. Oleh kedua tim ya kan. Zidane ini baru menang sekali melawan Koeman ya kan John. Untuk line up-nya John, di sini formasi yang digunakan ada 4-3-3 John. Sedangkan Barcelona menggunakan formasi 3-4-2-1. Nah, di sini John, ini agak seru. Kenapa John? Karena di sini Barcelona mau menyalip Atletico Madrid. Kalau Atletico Madrid menang di pertandingan nanti malam melawan esok Atletico Madrid esok main ya kan John. Jadi ini kalau Barca menang dia bakal naik ke peringkat 1 John. Dan di sini Real Madrid selisih 2 poin melawan Barcelona John. Ya kan? Ini pertandingan seru di laga kali ini ya kan. Siapa yang akan jadi penguntit sejati ya kan John? Siapa yang akan menjadi penguntit puncak klasemen sejati atau siapa yang akan menghalangi kemenangan Atletico Madrid menuju Scudetto kan? Kok Scudetto? Kalau La Liga apa ya? Piala Spanyol. Piala La Liga ya John. Oke. Nah, untuk pertandingan kandangnya John, Real Madrid peringkat 4 dengan 31 poin, dengan Barcelona peringkat 2 dengan 31 poin, dengan poin yang sama tapi beda peringkat. Nah, di sini John, di pertandingan pertama itu Barcelona itu kalah dengan skor 3-1 John. Dan Real Madrid di sini selalu menang ya kan John. 5 pertandingan terakhir itu Real Madrid belum pernah kalah, sedangkan Barcelona itu juga sama John. Dia hanya 1 kali imbang di Liga Champions John, dan beberapa kemenangan itu kemenangan besar semua John. Oke John, kali ini adalah laga panas. Ketika laga itu menjadi panas, semua pemain bakalan menggebu-gebu untuk menciptakan gol kan John. Itu udah fix ya kan John. Nah, kita lihat dulu pemain pasti yang bermain di sini John. Dari Real Madrid ada 3 pemain pasti yang tidak bermain John. Dan ketiga itu adalah back yang punya peran besar di Real Madrid John. Ada Carvajal, ada Ramos dan Varane. Sedangkan dari Barcelona ada 3 pemain pasti yang tidak bermain. Ada Coutinho, Ansu Fati dan Neto John. Oke, untuk pertandingan kali ini John, kalian heran gak kenapa Barcelona itu berani ngepur Real Madrid John kandangnya ya kan John? Otomatis kalian bakalan nahan Real Madrid John. Aku bukan sebagai pencinta Vizca Barca, tapi di sini John, kemenangan ini udah jelas untuk Barcelona John, dan aku di sini berani ngasih setengah untuk Real Madrid John. Kalau kalian takut, ambil lele-lelean ya kan John. Tapi aku di sini berani ngasih setengah untuk Real Madrid, untuk Barcelona ya kan John. Paling mentok ini draw John. Jadi kalau kalian ngambil setengah nanti takutnya kalian kalah. Tapi aku pecinta Barca John, aku berani ngasih setengah Real Madrid John. Kalau imbang ya aku kan main darat. Ya John. Nah, jadi John, di sini John aku berani ngasih pur ke Real Madrid ini 1/4 John. Untuk pertandingan kali ini. Kalau setengah tadi itu main darat aku ya. Jangan kalian ikuti. Ini paling mentok draw, hati-hati makanya. Kalau kalian takut ngasih setengah lelean. Nah John, sekali lagi aku tekankan John, untuk Barcelona melawan Real Madrid John, aku berani ngasih Barca 1/4 ngasih Barca. Aku berani ngasih Real Madrid 1/4. Dan di sini aku berani under 3/4 John. Karena skornya di sini tidak akan besar John. Jadi aku rasa ini adalah skor under. Kemenangan Barca ini 2-1 atau mungkin 1-0 ya kan John. Mentok gitu ya kan John. Jadi itu prediksiku John untuk El Clasico John nanti malam. Oke, itu prediksiku. Terima kasih yang sudah menonton, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mensupportku dan mendukung channel ini menjadi traders bola nomor 1 di Indonesia ya kan John. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen yang baru datang kemarin. Dan satu lagi ku ingatkan, WhatsAppku cuma 1 dan hanya satu-satunya ya kan John. Dan jangan mau kalian bayar untuk menang ya John. Kalau kalian mau, ayo kita diskusi sama-sama gratis tanpa bayar ya kan John. Mau menang kok bayar. Jangan jauhkan hal-hal itu John ya kan John. Ini 13 jam menuju El Clasico. Terima kasih banyak ya kan. Jangan lupa kalian ngopi, senyum, dan rokok ya kan John kalau nonton channel ini.
Terima kasih banyak. Sekali lagi ku ingatkan kalian hati-hati dalam memilih permainan dan kemenangan ya kan John. Oke, semoga kita bertemu di kemenangan berikutnya. Semoga kita bertemu di kemenangan berikutnya. Sampai jumpa dari Levi John. Hanya satu dan satu-satunya. Sampai jumpa lagi. Salam Bandot Tumpur.